Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa tidak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang sama-sama kita cintai ini, salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, dalam rangka kita tafaqquh fid din, memperdalam ilmu agama kita, yang dengannya mudah-mudahan Allah senantiasa menggolongkan kita termasuk mereka yang dikehendaki kebaikan. Dan malam hari ini kita lanjutkan membaca kitab lil Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Masih pada kitabus shalah. Malam hari ini kita akan baca bab yang ke-33, bab kaifalub suthiyabi fis shalah. Bab bagaimana memakai baju di dalam salat. Pada bab sebelumnya kita membahas tentang perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim bahwa anak Adam diperintah untuk memakai baju ketika salat, sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 31, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian, yakni maksudnya adalah baju, pakaian ketika di setiap masjid saat melakukan sholat. Maka satrul aurah, menutup aurat, ini bagian yang penting yang dijelaskan oleh para ulama dan dimasukkan dalam hal-hal yang menjadi syarat sahnya sholat. Sehingga salah satu syarat sah salat kita adalah satrul aurah, menutup aurat. Sehingga dibahaslah di sini oleh Imam Asy-Syafi'i bagaimana pakaian atau baju kain yang digunakan saat salat. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, akhbarana Malik, Imam Malik mengabarkan kepada kami, an Abi Zinad, dari Abu Zinad, anil A'raj, dari Al-A'raj, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Ini sanad riwayat hadis yang dimiliki oleh beliau, dan riwayat ini hadisnya adalah sahih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal, bersabda, la yusalliyanna ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian sekali-kali salat fis saubil wahid, dengan kain satu helai, laisa ala atikihi minhu syai'un, sementara di atas pundaknya tidak ada sesuatu yang menutupinya. Janganlah salah seorang di antara kalian sekali-kali melaksanakan salat dengan satu helai kain, sementara pundaknya ini dalam kondisi terbuka, tidak tertutupi
kain. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam masalah salat bab idza shalla fi saubil wahidi falyaj'al ala atiqaihi, yaitu dalam bab apabila salat memakai baju kain satu, hendaknya dia menjadikan di atas kedua pundaknya. Imam Bukhari itu kalau membuat bab menunjukkan bahwa itulah pendapat beliau. Tidak ada kitab fikih yang beliau tulis, tetapi hadis sahih yang beliau tulis dalam kitab sahih beliau itu menunjukkan pendapat beliau, sehingga dengan gamblang kalau kita membaca babnya akan tahu oh ini pendapat beliau. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dalam masalah salat bab as-salatu fi saubin wahidin wa sifatu lubsihi, bab salat dengan memakai satu helai kain dan bagaimana cara memakainya. Begitu juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam masalah salat bab jima'u aswabi ma yusalla fihi, yaitu kumpulan kain-kain yang bisa digunakan salat dengan menggunakannya. Al-Imam An-Nasa'i juga meriwayatkan dalam masalah kiblat bab salatur rajuli fi saubil wahidi laisa ala atikihi minhu syai'un, bab salatnya seorang laki-laki dengan memakai satu kain yang tidak ada penutup pada pundaknya. Begitu juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Ad-Darimi dalam sunannya. Artinya memang hadis yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam masalah ini juga diriwayatkan oleh para ulama yang lainnya, di mana Nabi SAW dalam hal ini melarang jangan sampai kita sebagai seorang laki-laki sholat sementara kedua pundaknya atau salah satu pundaknya ini tidak ada yang menutupinya. Namun dalam memahami hadis ini mereka para ulama beda. Qala Syafi'i rahimahullah. Nah, di sini ketika membawakan hadis ini beliau kemudian sekaligus mengomentari dan berpendapat. Fahtamala qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, la yusalliyanna ahadukum fis saubil wahidi laisa ala atikihi minhu syai'un. Janganlah salah seorang di antara kalian salat dengan menggunakan satu kain sementara pundaknya tidak ada yang menutupi. Ini maknanya di bawah an yakuna ikhtiyaran, maknanya adalah sekedar pilihan. Kalau pilihan maka berarti hukum menutupi kedua belah pundak atau salah satunya, ini menurut beliau hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Wahtamala, atau maknanya bisa dibawa an yakuna la yujzihi ghairuhu, bahwa hukumnya itu adalah wajib. Jadi ada dua pendapat di sini yang beliau sampaikan, bahwa hukum menutup pundak itu pertama adalah ikhtiyaran, pilihan, silakan, berarti hukumnya sunnah tidak wajib. Yang kedua hukumnya wajib. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau berpendapat bahwa menutup pundak hukumnya tidak wajib, sunnah, baik dalam sholat wajib maupun dalam sholat sunnah. Karena memang jelas beliau sampaikan bahwa aurat laki-laki di dalam sholat itu adalah ma bainas surrah war rukbah, apa yang ada antara pusar dan lutut. Pusar sendiri dan lutut itu sendiri tidak termasuk aurat. Pusar dan lutut tidak termasuk aurat. Antara pusar dan lutut itulah aurat. Sehingga ketika bagian aurat ini tertutupi walaupun pundak terbuka, maka hukumnya sah salatnya. Dan ini pendapat jumhur juga, pendapat Imam Malik dan juga pendapat Imam Abu Hanifah. Adapun pendapat Imam Ahmad bin Hambal, maka jika itu adalah sholat wajib, sholat fardu, maka wajib ditutupi.
kedua pundak ini. Namun jika itu sholat sunnah, maka boleh ditutupi salah satunya. Makanya ketika ada yang haji atau umroh, kemudian dalam kondisi dia memakai ihram kok ikut sholat wajib, maka akan ditegur oleh polisi supaya kain ihramnya ini dijadikan selimut pundaknya agar tertutup keduanya. Ya, karena di sana menerapkan pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Dan saya pernah ditegur oleh polisinya. Memang mau saya apa namanya? Selimutkan karena masih berjalan menuju shaf. Jadi sambil tersenyum dia kemudian menegur pakai bahasa Arab, suruh supaya untuk menutupkan kain ihram itu supaya menutupi pundaknya. Apa yang dijadikan alasan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwa itu sifatnya ikhtiar saja, sifatnya sunnah saja untuk menutup kedua pundak. Padahal tadi dalilnya la yusalliyanna, janganlah sekali-kali. Di situ ada nun taukid yang menunjukkan penekanan. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian. Ternyata mereka para ulama memahaminya beda. Memahaminya beda. Imam Ahmad wajib ketika dalam sholat fardu. Kok bisa dibedakan kalau sholat sunnah tidak apa-apa? Sama dengan menghadap kiblat. Menghadap kiblat dalam sholat wajib dan dalam sholat sunnah berbeda. Dalam sholat wajib hukumnya rukun. Sementara dalam sholat sunnah haitsu tawajjahat bihi rahilatuhu, dimanapun kendaraan itu melaju silahkan kalau mau sholat sunnah. Tapi dalam sholat wajib istiqbalul kiblah, menghadap kiblat itu hukumnya rukun. Nah, seperti itulah yang kemudian dipahami oleh mereka para ulama tentang hadis tadi, menutupi pundak saat sholat. Falamma haka Jabir ma wasafat wa hakkat Maimunah. Jabir pernah menceritakan apa yang disifatkan oleh dan diceritakan oleh Maimunah, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yusalli fi saubin wahid, bahwa Nabi itu pernah salat dengan menggunakan satu helai kain. Ba'duhu alaihi wa ba'duhu alaiha, sebagiannya itu dipakai Nabi, sebagiannya dipakai oleh Maimunah. Nah, ini dalla dzalika ala annahu shalla fi ma shalla fihi min saubiha mu'taziran bihi. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi saat itu sholat dalam keadaan memakai kainnya Maimunah dan dililitkan seperti sarung. Li'annahu la yasturuhu abadan illa mu'taziran bihi. Kenapa? Karena tidak bisa menutupi aurat kalau tidak digunakan metode seperti orang memakai sarung. Idza kana ba'duhu ala ghairihi, jika sebagiannya itu digunakan oleh yang lainnya. Jadi ceritanya Maimunah itu punya kain, sebagian itu dipakai oleh Maimunah, sebagiannya itu dipakai oleh Nabi. Artinya belum diputus ini, belum dipotong. Belum dipotong. Tidak mungkin ini dipakai Nabi sampai nutupi pundak. Tapi dipakai Nabi seperti memakai sarung. Sehingga posisi pundak beliau ini terbuka. Ini yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i dan juga para ulama yang lainnya, jumhurul ulama, mayoritas para ulama. Dan memang ketika Nabi SAW itu ditanya oleh seorang sahabat, bagaimana Nabi hukumnya orang yang sholat dengan memakai satu kain, satu helai kain. Lalu kemudian Nabi mengatakan, loh, apakah kalian banyak yang memiliki lebih dari satu helai kain? Artinya apa? Memang para sahabat saat itu kebanyakan hanya memiliki satu helai kain saja untuk mereka pakai. Sehingga Nabi pun memberikan rukhsah, artinya sah seseorang
walaupun hanya memakai satu helai kain selagi tertutup auratnya. Maka pernah Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu itu ketika Rasulullah sudah wafat, ya. Kemudian ada beberapa tabi'in. Jabir ini sahabat yang banyak juga meriwayatkan hadis, di antaranya hadis yang paling lengkap tentang masalah haji. Itu beliau saat itu ke masjid dengan memakai baju lengkap, baju luar ada, baju dalaman ada. Kemudian ketika akan sholat, beliau lepas baju itu. Beliau lepas baju itu lepas. Kemudian beliau hanya memakai sarung, satu helai sarung. Kemudian sarung ini beliau ikat di leher beliau. Satu helai kain. Coba jenengan bayangkan satu helai kain ya, jenengan pakai, enggak pakai apapun selain sarung itu. Kemudian jenengan tali di pundak ini supaya tidak melorot dan ini tertutupi. Beliau sengaja sholat itu seperti itu dengan memakai baju seperti itu di hadapan para tabi'in. Apa tujuannya? Supaya mereka itu tahu, loh ini loh sudah sah. Ini sudah sah. Padahal saat itu digunem bahasa kita ya. Apa digunem nih? Dirasani dirasani terus nggak ada diomong langsung. Mosok sahabat min kibari sahabat sholatnya kayak seperti itu potongannya. Tapi beliau ingin melawan arus untuk mengajarkan orang-orang yang tidak tahu bagaimana sholatnya para sahabat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat model saya seperti ini itu banyak dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang kadang-kadang perlu seorang tokoh itu melawan arus ketika ada satu pandangan pola pikir yang sebenarnya di situ itu masih ada celah untuk boleh dilakukan supaya dipraktekkan agar orang itu tidak hanya satu pola pikir menganggap yang lainnya mungkin salah, bisa begitu. Saya pernah waktu di Ma'had itu Ustadz kami sholat tanpa sutroh. Sholat tanpa, dan sengaja beliau lakukan memang ya karena saat itu kami berpendapat bahwa sutroh itu wajib, padahal Nabi pernah sholat di dalam Ka'bah tanpa sutroh dan beliau praktekkan di tengah-tengah santrinya. Santri yang melihat itu akan berpikir, tidak hanya berpikir kemudian menelaah, oh iya memang benar. Jadi kadang-kadang perlu seperti itu, tujuannya apa? Supaya yang mengikuti tidak bahasanya tidak jumud, tidak berhenti pada satu yang diyakini sementara masih ada alternatif lain. Sesekali perlu dilakukan oleh seorang tokoh. Sama seperti yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah tadi. Sehingga tidak heran kalau Jabir ini digunem oleh orang-orang tabi'in. Masa sahabat Nabi sholatnya model seperti itu? Akhirnya tujuannya apa? Untuk memberi contoh, loh seperti itu nih, seperti ini loh seperti yang saya lakukan. Itu banyak dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tidak selalu. Artinya apa? Orang akan mengatakan, oh ya masalah seperti ini. Apalagi itu sesuatu yang mubah, yang masih boleh dilakukan, maka bagi yang menjadi contoh perlu sekali-kali melakukannya agar yang mencontohnya, para pengikutnya tahu. Qala Syafi'i rahimahullah ta'ala, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, fa'alimna anna nahyahu an yusalla fi thawbil wahidi, maka kita mengetahui bahwasanya larangan beliau salat di satu helai kain yang tidak ada
pada pundaknya sesuatu yang menutupinya itu ikhtiyaron, tadi sifatnya adalah ikhtiar, pilihan. Wa annahu yujzir rajula wal mar'ata kulla wahidin an yusalliya mutawariyal aurah, dan bahwasanya sudah mencukupi bagi seorang laki-laki dan wanita untuk sholat dengan syarat menutup aurat, dengan syarat menutup aurat. Auratnya laki-laki yang ini disepakati oleh para ulama, yaitu antara pusar dan lutut, antara pusar sampai lutut. Wa auratur rajuli ma wasaftu wa kullul mar'ati auratun illa kaffayha wa wajhaha. Aurat laki-laki seperti yang sudah saya sifati kata Imam Syafi'i, yaitu tadi antara pusar sampai lutut, sehingga kalaupun pundak itu terbuka dalam sholatnya dihukumi sah oleh beliau. Sementara wa kullul mar'ati auratun, maka setiap anggota tubuh dari seorang wanita adalah aurat illa kaffaiha wa wajhaha, kecuali kedua telapak tangannya. Kedua telapak tangan ini adalah dhahriha wa batiniha, baik yang luar maupun yang dalam, baik yang punggung maupun yang dalam. Ini aurat di dalam, bukan termasuk aurat di dalam sholat. Illa kaffaiha. Jadi kalau misalnya ada yang sholat perempuan, kemudian telapak tangannya kanan kiri terlihat baik punggung maupun dalam, maka sah. Batasnya adalah al-qu'. Al-qu' itu adalah batang ibu jari ini, sendi ibu jari yang awal dan dalam ini, atau di pergelangan ini sampai sini. Wa wajhaha, dan kata beliau, dan wajahnya, dan wajahnya. Yang namanya wajah adalah ada yang membentang vertikal dan horizontal. Yang vertikal itu adalah dari tempat tumbuhnya rambut atas normalnya orang sampai ke rahang, sampai sini. Kemudian yang horizontal adalah dari telinga ke telinga, gini ya, terus kemudian sini. Atau yang memang biasa digunakan untuk bermuwajahah, berhadapan dengan orang lain, itulah yang namanya wajah. Sehingga inilah yang tidak ditutupi ketika sholat. Maka asfal adzaqan, bawah rahang bawah ini termasuk aurat yang ditutup ketika sholat, karena bukan bagian dari wajah. Dan ini menjadi pendapat jumhur para ulama, bahwa bawah atau dagu bawah ini adalah termasuk aurat dan bukan termasuk wajah yang dibuka. Namun ini termasuk aurat yang al-yasir, kata para ulama, yang seandainya tersingkap itu sholatnya tetap sah. Namun wanita harus berusaha memakai kain atau khimar, kerudung, di mana bawah dagu ini tertutupi. Wa dhahra qadamaiha auratun, dan bagian kedua kaki yang luar, bagian luar dari kedua kaki. Bagian luar itu yang mana berarti? Luar kaki itu yang mana? Kalau yang dalam yang mana? Kaki ada bagian dalam, bagian luar. Bagian dalam yang mana? Terus bagian luar, ya, artinya punggung, ya bahasa kita ya, punggung kaki. Dan ini juga pendapat mayoritas para ulama. Berarti ada yang berpendapat tidak termasuk aurat, ada Imam Abu Hanifah, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah.
Beliau berpendapat bahwa kaki tidak termasuk aurat di dalam sholat. Jadi batasannya adalah sampai mata kaki. Batasannya adalah sampai mata kaki. Namun mayoritas para ulama itu termasuk aurat. Terutama di mazhab Syafi'i adalah bagian punggungnya. Jadi jika bagian dalamnya, misalnya seseorang wanita sujud kemudian ternyata bagian dalamnya ini tersingkap, maka hukumnya tetap sah. Beda dengan yang terlihat adalah bagian luarnya. Fa idzan kashafa minar rajuli, apabila ada satu aurat yang tersingkap dari auratnya laki-laki di dalam sholat, mimma baina surratihi wa rukbatihi, yaitu antara pusar dan kedua lututnya, wa minal mar'ati, dan juga dari aurat wanita tadi, fi sholatiha, dalam sholatnya, syai'un itu bahasa Jawane suwiji-wiji, sesuatu yang sedikit, itu namanya syai'un. Min sya'riha, dari rambutnya wanita tersebut, qalla, sedikit, au kasura, atau banyak, wa min jasadiha, dan dari tubuhnya, siwa wajiha, selain wajahnya tadi, wa kaffaiha, dan juga kedua telapak tangannya, wa ma yalil kaffa min maudhi'i mifsaliha, dan juga punggung kakinya tadi itu, alima am lam ya'lama, baik dia tahu, sadar ataupun tidak sadar, a'adas sholata ma'an, maka dia harus ngulangi sholatnya, sengaja atau tidak sengaja, tahu atau tidak tahu, ya, maka dia harus mengulangi sholatnya. Illa an yakuna tangkasifu birihin, atau kecuali tersingkapnya itu karena hembusan angin, tersingkapnya karena hembusan angin. Ausak totin, atau terjatuh misalnya rambutnya, summa yu'atu makanahu, ketika tersingkap kena angin kemudian segera ditutupi, dikembalikan, la lubsa fi dzalika, dan tidak terus dalam kondisi itu, fa in labisa ba'daha qadra ma yumkinuhu idza ajalahu makanahu i'adatuhu aada. Tapi kalau sampai lama padahal dia mampu untuk mengembalikan posisi semula sehingga tertutupi kembali, tidak dilakukan, maka dia harus mengulang. Ya, mazhab Syafi'i kenceng ketika auratnya tersingkap sedikit. Namun ini jumhurul ulama, mayoritas para ulama, seandainya ada yang tersingkap sedikit, maka ini termasuk yang ma'fu, yang dimaafkan. Kalau dia sadar, tahu, maka harus segera diperbaiki, ditutupi. Kalau tidak pun, maka sholatnya tetap sah. Jadi misalnya sholat, ngai sarung, kemudian gak nggawe jeroan, sarungnya bolong, soalnya kena obat nyamuk, ngerokok. Ya bisa jadi ya. Ya. Maka kalau itu yang yasir, sedikit, artinya sedikit itu tidak sampai orang itu melihat merasa heran, merasa sesuatu yang tidak layak dilihat, maka itu dihukumi mayoritas para ulama sah. Tapi sekali lagi juga harus hati-hati hal-hal yang diperselisihkan para ulama seperti ini. Kalau di mazhab Syafi'i secara khusus, Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri, beliau sangat tegas dalam hal ini. Qalla au kasura, titik utawa akeh, alima am lam ya'lama, ngerti utawa gak ngerti, digengken ngulangi salate. Loh, ternyata iki mang tibake bolong sarungku. Padahal bolongnya mek titik sak bolongan karena kena mawa sedikit gitu aja. Itu kalau beliau kalau sampai kelihatan kulitnya yang berada dalam wilayah aurat, maka harus mengulangi sholatnya. Ada pertanyaan yang lucu juga diajukan kepada
Lajnah Daimah Saudi Arabia itu seorang wanita yang menceritakan 6 tahun itu sholat nggak pakai kerudung. Dia memang nggak tahu, Apa jawaban Lajnah Daimah? Tidak usah mengulang sholatnya karena Anda tidak tahu. Ya. Jadi kalau Imam Syafi'i harus mengulang sholatnya, kecuali tadi tersingkapnya itu kena angin, maka harus segera dibetulkan, tidak boleh terlalu lama. Kalau aurat itu terlihat dari bawah, maka para ulama sepakat tidak apa-apa. Aurat terlihat dari bawah, contohnya apa? Aurat terlihat dari bawah. Contohnya apa? Kenapa? Terlihat dari bawah maksudnya gimana nih? Kalau seorang laki-laki sujud ya, sujud. Kemudian ada orang yang di belakangnya, tinggal sarung tok misalnya gitu kan ya. Kan bisa kelihatan pahanya itu. Bisa kelihatan pahanya. Nah seperti ini tidak masalah. Ini tidak masalah, tidak batal. Karena terlihat dari arah bawah. Namun pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wanita meminta karena tadi memang kondisinya sarung situ sampirno kan gitu ya. Maka ketika sujud ya perempuan yang ada di belakang juga, nah, opane sing gawe sarung tok man mburi-mburi. Makanya Nabi mengatakan wanita jangan menegakkan kepalanya, mengangkat kepalanya sebelum laki-laki benar-benar sempurna. Kenapa? Karena ada hal yang tidak layak dilihat. Begitu juga pernah salah seorang sahabat masih kecil ya, itu yang ngimami, kemudian pakaiannya ini minimalis ya. Akhirnya oleh penduduk sekitar, penduduk yang ikut sholat itu, karena paling banyak hafalannya dia yang disuruh ngimami, akhirnya kemudian dibelikan pakaian ya buatan Yaman saat itu, dan dia sangat senang, mengatakan saya tidak pernah senang setelah masuk Islam kecuali setelah dibelikan baju, gara-gara jadi imam karena pakaiannya minimalis. Karena ada wanita yang protes ya, ada auratnya yang kelihatan dari belakang. Wakadzalika hiya, demikian juga perempuan, artinya laki-laki maupun perempuan tadi kasusnya sama. Terlihat auratnya sedikit, maka wajib sholat. Kalau itu Imam Syafi'i. Nah, kalau masyaqqah seperti ini dan pendapatnya jumhur ulama, mayoritas para ulama, maka sesuatu yang aurah yasirah, tersingkap sedikit, maka ini adalah yang dimakfu. Ya tetap sah sholatnya, tidak usah mengulang. Qala wa yusallir rajulu fis sarawil idza wara ma baina surrati war rukbah. Seorang laki-laki sholat dengan menggunakan sarawil. Sarawil jamak dari sirwal. Napa sirwal? Suwal, celana. Idza wara ma baina surrati war rukbah, jika menutupi antara pusar dan lutut. Wal izar astaru, sementara sarung lebih bisa menutupi. Wa ahabbu minhu, dan lebih disukai. Wa ahabbu ilayya an yusalliya illa wa ala atiki syai'un imamatun. Hanya saja beliau Imam Syafi'i lebih menyukai tidaklah seseorang itu sholat kecuali pada pundaknya itu ada sesuatu imamah yang menutupinya. Beliau tetap menyukai seandainya orang sholat itu juga tetap tertutup pundaknya, walaupun tadi beliau mengatakan itu hukumnya sunnah. Jadi lebih menyukai itu tidak menunjukkan, kata beliau, wajib. Au ghairuha walau hablan yadauhu, atau yang lainnya walaupun hablan itu tali ya, menutupinya ya. Jadi ini memang pakaian kaum muslimin zaman dahulu, apalagi di awal-awal Islam, Nabi SAW dan para sahabat mereka tidak banyak yang memiliki banyak
baju yang mereka pakai. Kemudian bab yang ke-34, bab as-salati fil qamisil wahid. Bab salat dengan menggunakan satu kain atau satu gamis. Qala Syafi'i rahimahullahu taala, al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah meriwayatkan, akhbarana Al-Attaf ibnu Khalid Al-Makhzumi. Al-Attaf ibnu Khalid Al-Makhzumi mengabarkan kepada kami, wa Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi, dan Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi, an Musa ibn Ibrahim, dari Musa bin Ibrahim bin Abdurrahman ibni Abdullah ibni Abi Rabi'ah, an Salamah bin Al-Aqwa, dari Salamah bin Al-Aqwa. Ini sumber perawi hadis ini dari Nabi SAW, Salamah bin Al-Aqwa. Qala qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna nakunu fis saidi, kami dulu sedang said, berburu. Afa yusalli ahaduna fil qamisil wahid, bolehkah kami salat dengan menggunakan satu baju saja? Naam, yang dimaksud dengan satu baju ini adalah kainnya, bukan baju yang, bukan gamis yang sudah terjahit sehingga bisa dipakai seperti kita saat ini, ada lengannya, tapi ini adalah kain. Naam wal yazurrahu walau bisyaukah, hendaknya dia memakai semacam pengikat ya. Kalau kita ada ini, apa namanya ini, benik, kancing ya, kancing baju. Walau lam yajid illa an yukhillahu bisyaukah, harus dikancingi begitu ya, walaupun kalau tidak ada kancing baju dengan menggunakan syaukah, itu duri. Tujuannya apa? Tujuannya supaya rekat dan tidak tersingkap auratnya. Wa bihadza, kata beliau, dengan riwayat tadi, hadis ini riwayatnya hasan, nakul, kami berpendapat, wasiyabul qaumi kanat sifaqan fa idza kana al-qamisu safiqan la yashifu an labisihi shalla fil qamisil wahid wa zarrahu. Zaman dahulu kebanyakan yang dipakai oleh orang-orang itu adalah kain terusan, artinya tidak berjahit. Jika kain itu terusan seperti itu, kemudian la yasifu an labisihi, tidak merekat, artinya tidak ada yang merekatkan, shalla fil qamisil wahid wa zarrahu, maka dia boleh memakai satu helai kain itu dengan syarat zarrahu, dia mengancingnya. Au khallihi bisyai'in, au khallahu bisyai'in, atau dia merekatkannya dengan sesuatu. Au rabatahu, atau dia mengikatnya, li alla yatajafal qamisu fayara minal jaibi auratuhu, sehingga apa? Sehingga tidak, kain itu tidak terlalu longgar sehingga bisa terlihat auratnya. Atau yang lainnya akan melihatnya, fa in shalla fi qamisin aw saubin ma'mulin amal al-qamisi min jubbatin aw ghairiha ghaira mazrurin a'ada shalah, sehingga apa? Ketika seseorang memakai kain ya, kemudian dia memakainya begitu saja sehingga terlihat bagian depannya ini, aurat antara pusar sampai lututnya, tidak ada yang merekatkan bajunya tadi, kainnya tadi itu, maka salatnya tidak sah dan dia harus mengulangnya. Hal seperti ini menjadi pembahasan para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka, karena memang ya, kondisinya zaman dahulu seperti itu. Adapun di zaman sekarang ya, alhamdulillah Allah memberikan banyak kemudahan dan karunia-Nya, bahwa masing-masing kaum muslimin itu memiliki kain, baju yang menutupi aurat mereka, layak mereka pakai, sehingga
jarang sekali dijumpai seseorang itu sholat seperti kondisi sholatnya kaum muslimin di zaman dahulu. Jadi seolah-olah ketika kita membahas hal-hal seperti ini tidak mungkin terjadi. Sama dengan ketika kita membahas masalah dua sepatu khuf itu, ya tidak pernah kita memakainya, tetapi tetap jadi pembahasan karena itu bagian dari kondisi kaum muslimin zaman dahulu seperti itu, maka dibahaslah oleh para ulama, dan itulah yang mereka dapatkan dari nas-nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in shalla fi qamisin fihi harqun, apabila seseorang salat kemudian ada sobekan ala syai'in minal aurah, sehingga tampak auratnya, wa in qalla, walaupun sedikit, lam tujzihis shalah, maka salatnya tidak mencukupi, artinya tidak sah. Wa in shalla fi qamisin yashifu anhu lam tujzihis shalah, apabila seseorang salat dengan menggunakan kain yang terbuka, maka tidak sah salatnya. Baik tadi karena sobek atau memang karena terbuka sengaja, tidak ada kancingnya tadi, maka sama-sama tidak sah salatnya, kata Imam Syafi'i. Kemudian apabila seseorang salat ala ghairil aurah, kemudian ada sobekan harqun ala ghairil aurah, tapi tidak pada aurat, laisa biwasi'in tura minhul aurah, dan tidak lebar tura minhul aurah, tetapi bisa dilihat dari arah itu auratnya. Apa hukumnya? Sobekannya bukan pas pada aurat, tapi di bagian luar aurat, tetapi dari situ kemudian bisa terlihat auratnya. Maka kata beliau, ajza'at us-shalah, salatnya tetap sah. Wa in kanatil auratu tura minhu lam tujzi shalah fihi, tetapi kalau sampai tadi sobekan itu ada di daerah aurat sehingga nampak auratnya, maka salatnya tidak sah. Wa hakadzal harqu fil izar, begitu juga ketika sarung itu sobek, yusalli fihi, dan dia salat memakai sarung tersebut, wa uhibbu an la yusalliya fil qamisi illa wa tahtahu izar, maka hendaknya dia sebelum atau ketika memakai sobekan sarung itu dia memakai semacam sarawil, celana, sehingga walaupun tadi sarungnya sobek ya di bagian auratnya, tetapi kemudian ada celana yang ada di bawahnya sehingga tidak terlihat. Wal mar'atu fi dzalika, wanita dalam hal seperti itu asyaddu halan, ini kondisinya lebih ditekankan lagi minar rajul, daripada laki-laki. Idza shallat fi dir'in wa khimarin, apabila salat dengan menggunakan baju terusan, wa khimarin, dan juga kerudung, yasifu hadir'u wa habbu ilayya an la tusalli illa fil jilbab, kemudian ternyata baju itu sampai mensifati tubuh dari wanita yang sholat tersebut. Wa habbu ilayya an la tusalliya illa fi jilbab, dan aku lebih menyukai tidaklah seorang wanita sholat itu kecuali dengan menggunakan jilbab. Apa jilbab? Jilbab itu pakaian terusan yang menutupi seluruh tubuhnya wanita. Jadi pakaian terusan yang sampai ke atas, bahkan sampai menutupi kepalanya, itu namanya jilbab. Nah, sementara yang dipakai untuk menutup kepala secara khusus kain itu namanya khimar, atau biasa kita kerudung. Sehingga Al-Imam Syafi'i dari pendapat beliau memakai jilbab ini beliau lebih sukai rukuh ya, atau mukena, itu beliau lebih menyukai, kata para ulama, yang tidak pedotan,
Karena itu lebih mirip jilbab kalau yang terusan itu. Kan banyak sekarang mukena yang apa? Pedotan ya. Nah, itu tidak seperti namanya jilbab. Kalau jilbab terusan enggak ada putusnya, bukan pedotan. Fauqa dzalika wa tujafihi anha, kemudian hendaknya melonggarkan li'alla yasifahad dir'u, sehingga pakaian yang dipakai itu tidak sampai mensifati tubuhnya, menampakkan lengkuk tubuhnya. Baik. Dua bab yang kita baca insyaallah malam hari ini, yaitu tentang masalah pundak yang tertutup atau tidak tertutup ketika sholat, dan juga dengan memakai satu helai kain di dalam sholat. Dalam hadis yang lain juga disebutkan oleh Nabi SAW ketika ditanya tentang satu kain ini, jika itu longgar artinya panjang kain itu, maka diselimutkan. Maka kain itu diselimutkan. Tapi kalau kainnya itu pendek, diselimutkan nggak cukup, maka disarungkan. Maka disarungkan. Ya, sekali lagi itulah kondisi kaum muslimin ya. Zaman dahulu ya, dengan keterbatasan baju pakaian yang mereka miliki ya, tapi mereka begitu perhatian terhadap masalah sholat dan keimanan kita. Pengamanan mereka jauh mengalahkan keimanan kaum muslimin yang datang belakangan. Wallahu a'lam bishawab. Pas ini barangkali ada yang bertanya. Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.